Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Wonder Home Library, The Spring of Literacy. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada penulisan karya ilmiah, terutama artikel ilmiah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kesalahan umum ketika kita mengutip Quran atau hadis atau kitab suci yang lain dalam konteks karya ilmiah atau artikel ilmiah. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang teks primer atau sumber primer dan sumber sekunder. Nah, karena seringkali kita agak rancu memahami keduanya. Mana yang disebut sebagai teks primer, mana yang disebut sebagai teks sekunder. Kadang kita perlakukan teks sekunder itu sebagai teks primer, demikian pula sebaliknya. Sebelum kita membahas tentang kesalahan-kesalahan umum apa saja yang biasanya terjadi, kita akan bahas terlebih dahulu apa sih teks primer itu, apa sih teks sekunder itu. Nah, teks primer atau sumber primer itu merupakan sumber langsung, first hand, tentang peristiwa, hal atau waktu tertentu dan dianggap otoritatif. Sumber-sumber tekstual tersebut dianggap asli, terpercaya menggambarkan peristiwa yang sebenarnya atau menyajikan sesuatu yang baru. Itu by definition, sumber primer itu semacam itu. Atau bahan yang kita kaji yang merupakan first hand, yang merupakan sumber langsung yang menggambarkan peristiwa yang dianggap representasi dari peristiwa yang sebenarnya. Sementara teks sekunder, berbeda dengan teks primer atau sumber primer, isinya adalah analisis, sintesis, penafsiran, atau evaluasi atas sumber-sumber atau teks-teks primer. Biasanya teks sekunder ini menjelaskan, mendeskripsikan, menyajikan penyajian kritis atas teks-teks primer. Jadi sifatnya adalah deskripsi, penjelasan, evaluasi, atau penyajian kajian kritis atas teks-teks primer. Contohnya semacam apa? Kita bisa lihat di slide berikutnya. Teks primer itu misalnya buku harian, ketika kita nulis buku harian yang kita kaji sebagai buku utama atau kajian utama dalam misalnya sebuah artikel ilmiah, yang terkenal kan beberapa buku harian itu seperti buku hariannya Sohogi, buku hariannya Ahmad Wahid, itu adalah merupakan teks primer yang menggambarkan isi pikiran dari penulisnya gitu. Korespondensi, buku catatan, atau dokumen asli, ya dokumen-dokumen misalnya dokumen pengadilan, keputusan-keputusan pengadilan, akte kelahiran, manuskrip, biografi seseorang, dia menulis tentang dirinya sendiri, gitu. Dokumen pemerintah, statistik, laporan mentah, laporan riset yang masih mentah, gitu. Wawancara, pidato, rekaman sejarah lisan, karya seni atau sastra. Kalau objek kajian kita adalah karya seni atau sastra, data-data digital. Kalau misalnya penelitian kita adalah berkaitan dengan dunia digital, entah video, entah obrolan, entah chat di Twitter, di Facebook, di YouTube, gitu. Bisa menjadi semuanya itu menjadi sumber primer. Sebenarnya teks sekunder yang tadi garis bawahnya adalah merupakan entah analisis, sintesis, evaluasi, deskripsi atau kajian kritis atas teks-teks primer yang tadi sudah kita sebutkan. Biasanya disajikan dalam bentuk artikel di sebuah jurnal, atau kalau sifatnya penjelasan itu biasanya buku ajar yang dipakai untuk buku ajar di kampus, di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah. Kamus yang sifatnya penafsiran, ensiklopedia yang juga merupakan analisis atas satu tema tertentu, satu topik tertentu. Tentu saja disertasi dari tesis ya, tesis dari S1, S2, S3. Semua merupakan karya sekunder, bukan karya primer, meskipun dia itu berbahasa asing, Arab atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain gitu. Opini di media massa, artikel di media sosial, buku referensi, semua itu merupakan buku-buku atau sumber-sumber yang sifatnya
sekunder, sekunder gitu. Nah, memang ada overlap, ada tumpang tindih kadang. Kalau misalnya buku yang dimaksud itu buku referensi atau buku ajar itu merupakan sumber utama kaji atau objek utama kajian dan penelitian kita, dia bisa menjadi sumber primer. Misalnya, kalau kita membicarakan atau artikel kita membicarakan tentang wacana radikalisme dan moderatisme di buku ajar siswa dan mahasiswa atau di buku ajar sekolah dan perguruan tinggi. Nah, buku ajar dalam konteks itu tidak lagi menjadi sumber sekunder, tapi menjadi sumber primer ketika dia dijadikan sebagai objek dari penelitian kita atau objek dari kajian kita. Nah, ada kadang overlap semacam itu, tapi secara umum bisa dibedakan tadi itu. Sumber primer, first hand, sekunder, hasil analisis, deskripsi atau penjelasan atas sumber primer. Nah, sekarang kita lihat yang umum terjadi, kesalahan-kesalahannya itu apa? Satu, kita sebagai peneliti atau pengkaji itu memperlakukan teks yang dijadikan sebagai sumber memperlakukan secondary text, sumber sekunder sebagai sumber primer. Nah, keterangannya seperti apa nanti akan kita kaji lebih lanjut. Yang kedua, kita hanya mendeskripsikan isi dari teks tersebut, baik primer maupun sekunder. Tidak ada interaksi, nggak ada keterlibatan, nggak ada evaluasi, nggak ada diskusi dengan teks sekunder maupun primer yang sedang kita pakai sebagai bahan tulisan atau kajian. Dan ketiga, mengutip bagian kecil dari secondary text untuk memuji secara habis-habisan, secara hiperbolik biasanya, atau dikritik habis-habisan juga dengan mengacuhkan tanpa mempedulikan konteks argumen teks secara keseluruhan. Itu juga sering terjadi. Dan terakhir, mengutip hanya untuk kepentingan aksesoris, tanpa makna, tanpa jelas tujuannya. Hanya agar terlihat banyak membaca atau banyak referensi saja. Kita lihat contoh-contohnya berikut ini. Misalnya, bagaimana secondary text dijadikan sebagai sumber utama atau primary text. Ini ada sebuah artikel yang pernah saya review, judulnya Mysticism of Barong and Rangda in Hindu Religion. Kita lihat di situ misalnya. Di sini disebutkan ketika membahas tentang Barong dan Rangda dalam tradisi keagamaan dan budaya Hindu, beberapa teori dipakai. Misalnya teorinya Edward Taylor, Andrew Lange, Wilhelm Smith, Maret's Theory, terus kemudian ada A.C. Kreutz, ada Rudolf Otto, ada William Robertson Smith. Nah, semua tadi itu nggak ada referensinya di dalam artikel ini. Dia mengutip dari Kunchoroningrat. Gitu. Jadi informasi semuanya itu dari Kunchoroningrat. Seakan-akan si Kunchoroningrat, bukunya bagus gitu. Tapi dia itu adalah secondary text dalam hal kajian tentang Barong dan Rangda. Atau teori yang menjelaskan tentang Barong dan Rangda dalam tradisi keagamaan di Bali gitu. Oleh teks ini, oleh kajian ini, oleh penulis ini dijadikan seakan-akan dia sebagai sumber utamanya gitu. Misalnya ya, harusnya kalau dia ngomong tentang Edward B. Taylor, ya langsung pakai bukunya Edward B. Taylor, bukan dari Kunchoroningrat. Nggak bisa semacam ini. Untuk tingkat artikel ilmiah atau karya ilmiah yang tingkat lanjut. Mungkin kalau untuk tingkat skripsi masih sedikit dimaklumi, tapi untuk tesis, untuk karya ilmiah di jurnal itu tidak bisa diterima. Atau gini, yang sering kali terjadi. Kalau kita berbicara ini dalam konteks skripsi mungkin masih dimaklumi, dalam konteks ceramah atau kita melakukan pidato umum gitu, misalnya kalau kita menjelaskan tentang Diponegoro, terus kemudian kita menggunakan bukunya Ustadz Salim Fillah gitu. Nah,
Ustadz Salim Fillah, buku tentang Diponegoronya itu dianggap sebagai primary text. Padahal bukan. Dia adalah secondary text. Kalau mau tahu secara persis sejarah Diponegoro, ya lihat manuskrip-manuskripnya, teks-teks primernya yang ada di museum-museum, dianalisis gitu. Kisah-kisah tentang Babat Mataram misalnya, tentang kerajaan Mataram misalnya. Nah, itu primary text-nya. Untuk kalau kita kepentingannya adalah membuat karya ilmiah, bukan menyandarkan diri pada secondary text. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Kalau kita hanya mendeskripsikan isi teks saja, nggak ada interaksi dengan teks sekunder maupun primer. Ini contohnya misalnya. Ya, ini adalah sebuah artikel judulnya Synergy Between MUI Commission of Fatwa and Other Fatwa Institutions in Tasikmalaya. Ini mendasarkan diri pada karyanya Rifial Ka'bah. Di sini juga mengutip Rifial Ka'bah. Hanya menyulam argumentasi Rifial Ka'bah. Nggak ada interaksi. Terus kemudian langsung membicarakan tentang contoh bagaimana ulama di Singapura berfatwa. Nggak ada interaksi, nggak ada apakah si penulis ini bersetuju dengan argumentasi Pak Rifial Ka'bah, apakah tidak bersetuju dengan argumentasi Rifial Ka'bah, argumen apa yang diterima dari Pak Rifial Ka'bah, itu tidak diterangkan. Nggak ada interaksi, hanya mendeskripsikan apa yang dikatakan Rifial Ka'bah, dan seakan-akan apa yang ditulis oleh Rifial Ka'bah itu sebagai dokumen suci yang nggak bisa dikritik atau nggak bisa diuji, nggak bisa dinilai, gitu. Nah, ini nggak bisa juga dalam konteks penulisan karya ilmiah, hanya mendeskripsikan tanpa ada interaksi. Kemudian yang berikutnya, nah ini juga sering kali terjadi. Kalau kita menulis orang yang kita kagumi, kita cenderung untuk memujinya habis-habisan. Padahal itu tidak perlu dalam konteks penelitian ilmiah. Misalnya ini sebuah draft artikel yang ditulis tentang Fazlur Rahman. Dia mengutip kata-kata orang lain, jadi mengutip hanya kata sepotong saja dan mengabaikan konteksnya secara lebih luas. Misalnya, Abdullah Said considers Fazlur Rahman as one of the most daring and original contributors to the discussion on the reform of Islamic thought in the 20th century. Cari kutipan dari orang lain, dicuplik begitu saja. Fazlur Rahman represents transnational figure of Islamic modernism and neo-modernism, yang dikutip dari Safed Bikovic. Terus kemudian ditambah lagi, undeniably, many Islamic thinkers and scholars and writers have been highly impressed and mesmerized. Bahwa banyak sekali para pemikir, para sarjana, para penulis yang sangat terkesan dan terkagum-kagum oleh Fazlur Rahman, tulisan Fazlur Rahman dalam metodologi reformasinya, gitu, and his methodology of reform, gitu. Jadi hiperbolik sekali pujian-pujiannya, tanpa mendudukkannya dalam konteks yang objektif, yang komprehensif. Sebenarnya Abdullah Said itu bicara tentang apa sih? Sebenarnya Safed Bikovic itu ngomong tentang itu dalam konteks apa sih? Nggak dijelaskan di situ. Apalagi di paragraf berikutnya kita bisa lihat, this is clearly evident from the titles of many research articles, book chapters written by different scholars of India, Pakistan, Germany, Turkey, Indonesia, and the rest of the world. Pujiannya setinggi langit. Jadi ini terbukti bahwa ini jelas merupakan terbukti dari judul sekian banyak penelitian dan buku atau book chapters, bab-bab di dalam buku yang ditulis oleh para sarjana dari India, Pakistan, Jerman, Turki, Indonesia, dan seluruh dunia. Pujinya setinggi langit. Dari mana dia taunya? Dari titles of the book, titles of the article, dari artikelnya saja. Tidak bisa yang semacam itu diperlakukan dalam karya ilmiah. Harus diletakkan di dalam konteks yang fair, yang objektif, yang menyeluruh, gitu. Atau demikian sebaliknya, mengambil bagian yang mudah saja untuk dikritik dari artikel atau sumber yang kita baca. Misalnya ini,
Misalnya ini adalah artikel yang berjudul Peaceful Coexistence of the Concept of Ibrahim Viharas of Buddhism and Maqasid Ash-Shari'ah of Islam, a Textual Analysis. Terus kemudian dia bicara tentang penulis-penulis Muslim, Imran Nasir Hussein, Abdullah Numsuk, dan Harun Yahya. Terus kemudian mengatakan, and their objective did not provide any significant common grounds to make us a better space for interreligious understanding and cooperation between these two religions. Terus kemudian Harun Yahya tries to criticize Buddhism by using Islamic quotations. Similarly, the works do not contain any detailed explanation about conceptual ideas which promote peaceful coexistence between Buddhism and Muslims. Di mana letak kekeliruannya? Di antaranya adalah gini. Dia bicara tentang, dia tidak membicarakan argumen sebenarnya Imran Nasir Hussein, Abdullah Numsuk, dan Harun Yahya itu apa. Apakah di dalam bukunya mereka memang punya mereka memang punya proyeksi untuk mempromosikan dialog antara Buddhism dan Islam? Kalau tidak fair mengkritik mereka, tidak mempromosikan Islamic Buddhism dan Islam, karena itu bukan proyek mereka, itu bukan argumentasi mereka. Jadi kita mengkritik karya orang lain atas sesuatu yang bukan menjadi proyek mereka, bukan menjadi agenda mereka. That's not fair. Nggak fair. Harus dijelaskan. Proyek apa mereka apa sih? Argumentasi mereka apa sih? Kritik argumentasi yang memang ingin mereka bangun, bukan argumentasi yang tidak ingin mereka bangun. Misalnya, kita mengkritik seorang katakan Habibie gitu. Habibie membangun pesawat N250 gitu. Wah, Habibie sama sekali tidak pernah membuat, sayang sekali, Habibie tidak pernah membuat mobil listrik. Nah, Habibie proyeknya bukan bikin mobil listrik. Ya kritik cara pembuatan pesawatnya. Desainnya kah, mesinnya kah, engine-nya, dan macam-macamnya. That's fair enough. Jangan mengkritik Habibie dari sudut pandang pembuatan mobil listrik. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kalau kita mengkritik, beri kritik yang fair. Argumentasi karya sebelumnya atau penelitian sebelumnya itu semacam apa, dan kemudian buktikan bahwa argumentasi itu tidak bisa dipertahankan berdasarkan bukti-bukti yang akan kita lampirkan di tulisan atau karya kita. Terakhir, mengutip hanya untuk kepentingan aksesoris tanpa makna, hanya agar terlihat banyak membaca atau banyak referensi. Nah, itu seringkali juga terjadi. Gitu. Misalnya, ini satu yang tadi artikel yang juga kita sudah bahas di atas, judulnya di Synergy Between MUI, Commission of Fatwa and Other Fatwa Institutions in Tasikmalaya. Misalnya ini, yang pertama ngutip fatwa is Islamic law, bla 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 dari Syafi'i, since establishment, terus kemudian mengutip Atta Muhdhar, terus kemudian mengutip Syafi'i lagi. Dan kemudian ngomongin tentang Wahidiyah Group di Tasikmalaya. Jadi melis artikel tersebut hanya agar tampak pernah membaca Syafi'i, pernah membaca Atta Muhdhar. Nah, yang lebih agak parah adalah ini, hanya melisting nama-nama penulis atau pengkaji tanpa ada engagement juga. Gitu. Misalnya, di Reviewing the OASE Organization of Ahlul Bait for Social Support and Education, its creeds, activities, and different color within Indonesian Shiites. Misalnya, the scholarly studies examining Indonesian Shiites in post-New Order Indonesia has been conducted by several researchers. Makin, Formici 2 kali, 3 kali, Halimatus Sa'diyah. Jadi di list begitu saja. The meta-narration of this research lies on the development of Indonesian Shiites with the local tradition of alid piety, foreign orthodoxy after Iranian Revolution, and anti-Shiite sentiment are contested in shaping their identities. Nah, jadi secara mengeneralisir bahwa argumentasi dari sekian banyak referensi tadi itu adalah ini. Misalnya tadi itu tentang lies on the development of Indonesian Shiites with local tradition of alid piety.
Jadi perkembangan tentang Syiah di Indonesia yang dihubungkan dengan tradisi lokal tentang kesalehan Ali. Nah, padahal masing-masing pasti punya keunikan masing-masing yang harusnya itu diaddress, direspon, ditanggapi, dievaluasi, dinilai. Terus kemudian kita tunjukkan di mana posisi dari paper kita. Kira-kira begitu. Jadi, begitu pada umumnya. Beberapa kekeliruan yang sering kali terjadi tadi itu kita sering mengacaukan antara mana teks primer, mana sumber primer dan mana sumber sekunder. Terus kemudian kita juga sering kali mengutip dengan hanya mendeskripsikan isi teksnya tanpa ada pergulatan kritis dengan teks tersebut, baik sekunder maupun yang primer. Terus kemudian yang ketiga, ketika kita menyetujui, kita memuji setinggi langit teks yang kita buat dan mengkritik habis-habisan tanpa mengindahkan adanya keseluruhan argumentasi dari teks tersebut. Dan terakhir, kita hanya mengutip atau melis artikel, melis karya sebelumnya hanya sebagai aksesoris. Tanpa ada engagement tadi itu, nggak ada maknanya. Hanya sebagai pemanis saja buat tulisan kita. Nah, mudah-mudahan dari situ kita dapat belajar bagaimana nanti kita bisa berinteraksi dengan teks-teks sekunder maupun primer yang sudah kita pelajari tadi itu. Baik, dan insya Allah pada edisi berikutnya kita akan mempelajari hal tersebut, yakni bagaimana cara berinteraksi dengan teks baik yang primer maupun sekunder secara interaktif, secara kritis, secara kreatif. Gitu. Nah, kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi pada edisi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.